Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min an yudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian yang mana pada kali ini kita akan membahas tema membangun lingkungan kerja yang sehat dengan akhlakul karimah. Jadi membangun lingkungan yang sehat dengan akhlakul karimah. Insyaallah kita akan bahas apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah dan bagaimana cara supaya kita memiliki akhlak yang karimah dan apa contoh-contoh akhlak yang karimah tersebut. Tetapi sebagai pendahuluan, yang mana pepatah Arab mengatakan atau syair Arab yang mana disebutkan Ahmad Syauqi, beliau mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Jadi syair Arab ini perlu selalu kita ingat-ingat karena maknanya sesuai dengan syariat kita, syariat Islam. Yang mana Ahmad Syauqi mengatakan hanya sesungguhnya bahwa bangsa-bangsa itu tergantung dari akhlak mereka. Selama akhlak bangsa tersebut baik, memiliki akhlak yang baik, maka bangsa mereka akan tetap ada. Tetapi jika mereka atau masyarakatnya sudah tidak memiliki akhlak yang mulia, maka bangsa itu pun akan hancur. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa lingkungan akan hancur, masyarakat bahkan suatu bangsa pun akan hancur di muka bumi ini jika mereka tidak lagi memperhatikan akhlak yang mulia. Dan itu yang kita lihat ya, realita bagaimana banyak bangsa-bangsa yang Allah hancurkan, masih sampai sekarang ini kita lihat. Yang kita lihat Sodom, ya kaum Sodom, Allah hancurkan mereka. Dan kisah-kisah Allah abadikan di dalam Quran sebagai pelajaran bagi kita bahwa begitu pentingnya akhlak itu bagi seorang individu maupun masyarakat itu tumbuh dari individu yang memiliki akhlak mulia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan kepada kita akhlak yang mulia ini. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku hanya diutus menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sebetulnya nanti dalam pengertian akhlak, karakter yang mulia itu bisa baik menurut akal, bisa juga baik menurut syariat Islam. Jadi Nabi menyempurnakan akhlak yang baik menurut pikiran manusia, yang hasil pikir manusia ini baik, ini buruk, itu dari pikiran, tetapi ditambah lagi dengan syariat-syariat lainnya yang itu menambah kesempurnaan akhlak. Ya. Nah, maka syariat Islam itu seluruhnya adalah akhlak yang mulia. Mulai kalau kita perhatikan syariat Islam itu adalah akidah. Bagaimana akidah yang benar, berarti kita sedang berakhlak kepada karakter kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
juga ibadah. Nah, ibadah ini juga membentuk diri kita menjadi memiliki karakter yang baik, disiplin dan lain-lainnya. Contohnya saja sholat, ya, disyariatkan dalam sholat. Jadi hubungan akhlak terpuji itu dengan ibadah sangat erat. Yang mana Allah ya menjadikan sholat ini sesuatu yang paling penting dalam ibadah amalan kita. Karena dia akan menjadikan kita ya mencegah dari perbuatan yang kotor, perbuatan akhlak yang buruk. Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu kalau betul-betul kita kerjakan memenuhi rukunnya, memenuhi syaratnya, terhindar kita makan yang haram, akan mencegah kita untuk berkarakter yang buruk. Ya, makanya Umar bin Khattab beliau menjadikan standar utama dalam menilai seseorang itu dari sholatnya. Beliau mengatakan, Inna amrakum indi as-sholah. Sungguhnya kalian itu saya hanya tilai dengan sholatnya. Ya, kalau dia bisa menjaga disiplin sholatnya, khusyuk sholatnya, itulah tanda ini karyawan yang baik. Beliau mengatakan apa? Kalau dia bisa menjaga sholatnya, berarti dia sudah menjaga agamanya. Berarti sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa menjaga Allah, menjaga sholatnya, maka urusan-urusan yang lainnya otomatis lebih mudah dia untuk menjaganya. Pekerjaan, tanggung jawabnya lebih mudah dia kerjakan. Tapi jika dia melalaikan sholatnya, berarti sudah gambaran dia ini tidak akan tertib. Ya, dia tidak bertanggung jawab. Juga begitu juga dalam kerjaan. Kita lihat ada orang yang bekerja itu mungkin istilahnya menjilat ya Bapak ya. Artinya di depan orang kelihatan rajin dia, tapi di belakang malah ya berbuat sebaliknya atau riya. Ya. Nah, kita perhatikan erat hubungannya ibadah ini juga membentuk karakter yang baik karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul karena Allah ikhlas. Nah, maka kita ngerjakan contohnya puasa, zakat. Itu kalau orang-orang betul ngerjakannya karena Allah Ta'ala berarti dia melatih dirinya untuk menjadi orang yang kerjanya betul-betul tanggung jawab. Bukan karena mencari muka. Nah, kalau dia sudah bisa menjadi orang menjaga sholatnya, menjaga zakatnya, menjaga puasanya, maka dia memiliki akhlak mulia. Nah, inilah sebagai pendahuluan bahwa lingkungan yang akan baik apapun ya, masyarakat, negara, tergantung dari akhlak penghuninya. Kalau kita lingkungan kerja akan sehat tergantung dari individu memiliki akhlak mulia atau yang tidak memiliki. Kalau kita lihat tidak rata-rata akhlaknya tidak terpuji, insya Allah tidak akan sehat lingkungan kerjanya. Nah, maka oleh karena itu kita akan mencoba membahas pengertian akhlak mulia, kemudian apa saja yang bisa kita membentuk supaya kita memiliki akhlak mulia tersebut dan apa contohnya. Yang dimaksud dengan akhlak, ya, para ulama mengatakan ini ambil dari kitab bahasa Arab. Jadi mohon maaf saya sedikit baca bahasa Arab ya, karena kalau saya langsung artikan kadang-kadang bingung ya. Yaitu hayatun fin nafsi rasikhatan, yaitu keadaan dalam jiwa kita atau sifat yang ada di dalam diri kita. Tasduru anhal af'al, yang mana bisuhulatin akan sifat yang ada di diri kita tersebut akan memunculkan amalan-amalan, bentuk dalam amalan yang mudah. Min ghairi hajatin ila fikrin, sehingga perbuatan yang timbul itu tidak butuh lagi pemikiran. Ya, jadi dengan mudahnya muncul pekerjaan gambaran dari hati kita. Fa in sadarat anil hay'a af'alun jamilah, seandainya yang muncul pekerjaan tingkah lakunya, perilakunya dalam yang tampak ya, itu bagus secara akal. Secara akal kita lihat, oh ini tingkah lakunya baik. Maupun syar'an, secara syariat baik. Maka
keadaan tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Wa in kana as-sadir anha af'alun qabihah, seandainya perbuatan-perbuatan yang muncul ya dari dalam hatinya yang ada itu muncul perbuatan yang buruk, ucapannya atau perbuatan yang buruk, berarti ucapan dan perbuatannya itu muncul dari akhlak yang buruk, atau berarti kita ngartikan akhlak ini adalah karakter. Ya, bahasa Indonesia adalah karakter. Jadi perbuatan, ucapan kita itu tergantung dari karakter yang ada dalam diri kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan akhlak yang mulia. Berarti dia harus karakternya, standar baiknya itu adalah dari akal dan syariat Islam. Nah, maka akhlak itu kalau kita lihat dari pengertiannya tadi, berarti ada dua sisi yang harus kita perhatikan, yaitu sisi rohani dan yang tampak, ya, jasmani. Jadi karakter seorang itu akan terbentuk dari pertama dari dalam jiwanya dulu, rohaninya, tumbuh dari rohani yang betul-betul yang baik, dan akhirnya dari rohani yang baik ini menimbulkan perbuatan-perbuatan, ucapan yang baik. Jadi ada dua sisi. Nah, kemudian apa saja ya yang kita perhatikan supaya kita memiliki akhlak yang mulia? Artinya dasar-dasar supaya memiliki akhlak yang mulia. Kalau kita tidak memiliki dasar pondasi yang kuat ini, otomatis tidak akan memiliki akhlak yang mulia. Jadi kita harus perhatikan dasar ini atau pondasinya ini supaya nanti kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Pondasi yang pertama adalah akidah, keyakinan. Ya. Maka dalam akidah ini kita harus meyakini bahwa adanya Allah Sang Pencipta. Nah, dengan demikian otomatis ya membantu kita akan memiliki nantinya untuk berkarakter yang baik. Nah, selain itu yang kedua dalam akidah ini yaitu mengimani bahwa bi annal haqqa azza wa jalla sya'nu khalaqal insan wa arafa bi nafsi wa baina lahu tariqal khair. Mengimani bahwa Allah lah yang menjelaskan kepada kita melalui Rasulullah SAW ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Nah, jadi kita harus meyakini adanya Rasulullah SAW yang menjelaskan baik dan buruk. Nah, nanti kenapa? Karena ada pondasi berikutnya ya, yang harus juga kita miliki supaya mendapatkan akhlak mulia. Yang ketiga dalam masalah keyakinan ini meyakini adanya hari akhirat. Ya. Nah, inilah dari segi keyakinan. Bahwa kita yakin adanya Allah, makanya kita lihat kalau orang tidak meyakini ada Allah, dia berbuat seenaknya. Ya. Dia tidak akan mau patuh dengan aturan-aturan. Kenapa? Enggak ada. Semua diciptakan begitu saja. Sehingga dia berbuat seenaknya saja. Tapi kalau meyakini ada Allah, Allah mengutus Rasul menjelaskan kebenaran kebaikan. Dan yang ketiga, adanya hari akhir, hari pembalasan. Nah, inilah pondasi supaya kita ingin memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini yang pertama. Ya, pondasi keyakinan. Jadi penting ini. Yang kedua, yaitu pondasinya adalah pengetahuan atau ilmiah. Ya. Setelah kita meyakini tadi, maka dengan demikian kita harus juga diwajibkan untuk mempelajari secara ilmiah, ya, bahwa apa saja akhlak-akhlak yang baik itu. Sehingga kita wajib menuntut ilmu. Bagaimana ya syariat Islam ini, sehingga kita harus mengetahui Al-Quran dan hadis yang menjelaskan seluruh Al-Quran dan hadis itu hanya menjelaskan akhlak itu, karakter yang akan membentuk kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ini pondasi yang kedua yaitu ilmiah. Ya. Jadi harus
Supaya kita memiliki akhlak mulia, kita tuh harus ilmiah, belajar terus, cari mana yang baik secara akal, mana juga yang baik secara agama, ya. Dan faktual, ya. Biasanya realistis. Nah, orang yang realistis dan ditambah dengan keyakinan adanya Allah, dia cenderung nanti terus belajar, dia akan memiliki akhlak yang mulia. Tapi kalau orang malas belajar, lihat saja, kenapa kita lihat banyak orang yang tidak memiliki akhlak mulia? Karena dia nggak mau belajar. Nah, akhirnya dia memiliki akhlak yang jelek. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya komitmen. Ya, memang ada komitmen dari orang tersebut untuk menjalani yang tadi. Ya, menjalani yang mana yang baik dijalani, yang mana yang buruk dia tinggalkan. Adanya komitmen. Dia kalau dia sudah tahu bahwa ini baik, tapi nggak komitmen untuk menjalankan, ya akhirnya memiliki akhlak yang buruk. Nah, ini penting, ya, adanya komitmen yang kuat untuk menjalankan yang tadi. Contohnya, ya, berkomitmen untuk menjaga makanan yang halal. Nah, akhirnya dia nanti akan memiliki akhlak yang mulia. Ya. Jadi contohnya ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sehingga dengan pengetahuan ini dan yakin ini adalah dari Allah, ya, dari Rasulullah SAW, sehingga komitmen untuk menjalankan hanya mencari yang halal saja, otomatis dia akan meninggalkan korupsi, meninggalkan suap. Nah, akhirnya kita tahu kalau sudah melakukan suap, korupsi, hancur lingkungan kerja. Ya, kita lihat dengan di suap ini, akhirnya yang jadi pemimpin orang yang bukan ahli. Ya, kalau dia bukan ahli, ya siap-siap saja pekerjaan akan hancur. Nah, inilah pentingnya komitmen untuk menjalankan yang dipelajari dari secara akal ini baik ataupun secara ini baik, dan komitmen untuk mengamalkannya. Kalau tidak ada komitmen, ya percuma saja dia untuk akan mendapatkan akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, pondasi supaya memiliki akhlak mulia adanya tanggung jawab, ya, mas'uliyah, tanggung jawab. Nah, jadi tidak mungkin seseorang tersebut akan memiliki karakter yang baik, yang mulia, kalau dia tidak ada rasa tanggung jawab. Ya. Contohnya maksudnya apa di sini tanggung jawab? Maksudnya tanggung jawab itu iqrarul mar'i bima yasduru anhu min af'alin. Dia berikrar, ya, apapun yang muncul dari perbuatannya, dia siap untuk bertanggung jawab dengan akibatnya. Yaitu tanggung jawab. Jadi karena dia melakukan, saya harus tanggung jawab. Kalau saya menerima pekerjaan ini, saya harus tanggung jawab, harus selesai. Nah, jadi harus bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau seandainya dampaknya buruk, dia harus tanggung jawab menyelesaikannya. Nah, ini bertanggung jawab ini sangat penting, ya, supaya seorang tersebut nanti akan memiliki akhlak yang mulia. Yang mana kalau kita lihat dalam masalah tanggung jawab ini ada dua hal yang penting, ya, sebabnya dari dalam maupun dari luar, faktor dalam maupun dari faktor luar. Jadi untuk menjadi seorang bertanggung jawab itu ada dua faktor yang harus diperhatikan. Faktor dari dalam, yaitu apa maksudnya? Yaitu adanya keinginan, ya, supaya dia melakukan itu, untuk melakukan pekerjaan itu ada keinginan supaya dia bisa bertanggung jawab. Nah, maka, ya, jangan kita berikan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak ingin dia mengerjakan itu. Nanti nggak akan tanggung jawab. Tapi kalau dia betul-betul ada keinginan untuk mengerjakannya, dia akan lebih bertanggung jawab. Nah, penting kita beri dalam lingkungan kerja, maka pilihlah yang betul-betul ingin, ya. Kemudian dampak dari luar, faktor dari luar, yaitu ikhtiar, ya, adanya pilihan, dia yang
Tadi ada keinginan di hati, kemudian ada pilihan. Jadi ada dua pilihan, dia yang memilih. Nah, ketika dia memilih itu, maka dia akan berusaha bertanggung jawab. Artinya, saya memilih ini, apapun dampak nanti akan saya hadapi. Nah, sehingga dia dengan pilihannya itu, dia akan menjadi lebih bertanggung jawab. Adapun kalau tidak ada pilihan, ya, kalau dia tidak ingin memilih dan tidak ada keinginan dalam hatinya, tidak ada ucapan, tidak ada keinginan dalam hatinya, maka dia tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan Allah pun mengatakan begitu, la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan mencatat suatu dosa kepada sumpah yang kalian tidak ada ingin untuk melakukannya. Artinya ucapan-ucapan sumpah, padahal kita tidak ingin untuk bersumpah, itu tidak ada hukumannya. Nah, sehingga perlunya di sini yaitu ada keinginan dalam hati dan adanya pilihan juga dalam perbuatannya untuk melakukannya tersebut. Sehingga kalau dia paham masalah ini, dia akan lebih bertanggung jawab. Sekarang kita masuk pada penjelasan setelah kita paham bahwa ternyata untuk mendapatkan akhlak mulia tersebut tadi harus ada pondasi-pondasi yang harus kita perhatikan yang kokoh supaya mendapatkan akhlak yang mulia. Kemudian sekarang masuk pada ad-dhabitul akhlaqi fi idaratil islamiyah. Ya. Ketentuan akhlak. Ketentuan akhlak, ya. Jadi dalam akhlak ini supaya kita terus menjalankannya, supaya dapat akhlak mulia tersebut ada pengawasan, pengaturan. Nah, apa saja bentuknya supaya kita terus ya memiliki pengaturan bahwa kita akan memiliki akhlak yang mulia ini. Yang pertama harus adanya al-khasyatu minallah wa murabaqatihi fi sirri wal alan. Merasa takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi baik dalam keadaan sendirian maupun di keramaian. Ya. Nah, kalau kita selalu merasa diawasi Allah Ta'ala, otomatis kita akan berusaha untuk melakukan akhlak atau karakter yang baik. Nah, Allah SWT berfirman, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, bagaimana sikap seorang orang beriman tersebut? Dia harus selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Kalau dia bertindak misalkan buruk, kalau dia melakukan suap, melakukan korupsi atau zalim, dia akan merasa bahwa Allah Maha mengetahui dan Allah akan membalas. Sehingga Allah mengatakan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang meyakini akan bertemu dengan Allah SWT, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka juga meyakini bahwa nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita selalu miliki supaya selalu kita memiliki akhlak yang mulia, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iltizamu bil manhajis sahih fil qiyadati wal idarah. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan dalam mengatur akhlak tersebut, dalam mengatur lingkungan yang baik, komitmen untuk jalan yang benar dalam kepemimpinan dan dalam manajemen. Ya. Jadi dalam manajemen mengatur lingkungan kerja itu harus selalu caranya dengan yang benar. Ya. Sehingga ini membantu juga nanti ya akan memiliki kita dalam selalu memiliki akhlak yang mulia. Atau ini maksudnya adalah lebih mudahnya yaitu istiqomah. Ya, yang pertama tadi selalu merasa diawasi Allah Ta'ala. Yang kedua adalah istiqomah. Ya. Selalu istiqomah ini bahasa yang mudahnya untuk kita pahami. Dan Allah SWT memerintahkan kita untuk istiqomah. Yaitu apa?
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, istiqomah itu jalan yang lurus. Kita komitmen dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi jalan yang lurus itu adalah akhlak yang mulia. Karena jalan yang lurus itu adalah syariat Islam. Ketika kita istiqomah dengan syariat Islam, otomatis kita akan memiliki akhlak yang mulia. Dan itu juga diperintahkan Nabi SAW, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kalian dengan syariat Islam ini. Jadi betul-betul kita dengan istiqomah ini akan membantu kita untuk mengawasi diri kita memiliki akhlak yang mulia. Kemudian berikutnya ada amal bi'itqani wa ikhlas fihi, supaya kita baik dalam pekerjaan, ya, lingkungan kerja tadi ya, baik memiliki akhlak mulia, berarti kita harus menunaikan pekerjaan itu dengan sangat sempurna, itqon, dengan mutkin, dengan mahir, dengan sempurna, dan juga ikhlas. Ya. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Jadi ibadah pekerjaan kita itu betul-betul ikhlas karena Allah SWT. Juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah mencintai seseorang yang ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia ahli di bidang pekerjaan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa supaya kita kemudian supaya mendapatkan lingkungan yang sehat juga dengan akhlak mulia tersebut, harus lingkungan kerjanya dengan adalah wal insaf, bersikap adil. Ya. Nah, kalau tidak ada keadilan, tentu ini akan merusak lingkungan kerja tersebut. Kemudian kita banyak dalil ya yang menjelaskan perintah Allah SWT supaya kita berlaku adil. Contohnya Allah SWT berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Apabila kau memberikan keputusan di antara manusia, maka berilah keputusan yang adil. Maka betul-betul dalam lingkungan kerja, dalam sikap kita juga harus kita selalu merasa bersikap adil. Jangan sekali-kali kita ada sikap tidak adil, ini akan merusak lingkungan kerja. Kemudian berikutnya yaitu al-musawatu bainal ummal, adanya sikap kesetaraan di antara para pekerja. Ya. Ini harus dibentuk, mendapatkan lingkungan yang tadi, lingkungan yang sehat, dan juga agar kita memiliki akhlak yang mulia tersebut, kita harus memiliki sikap yaitu adanya unsur kesetaraan dalam para pekerja. Jangan ada pilih kasih. Makanya kita lihat Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian ya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka di sini Allah hanya melihat ketakwaanlah sebagai standar yang bisa dicapai oleh seseorang. Karena ini adil. Ya, kesetaraan semuanya, tidak ada perbedaan antara laki-laki perempuan. Ya, tidak ada perbedaan antara yang muda dan tua, tidak perbedaan antara bangsa ini bangsa itu, tapi hanya melihat ketakwaan. Nah, ini adalah satu keadilan. Jangan sampai adanya dalam diri kita ya tidak bersikap adil terhadap atau kesetaraan terhadap para pekerja. Kemudian berikutnya yaitu tadbiqu mabda'il idarah syuriyah, ya. Supaya lingkungan kerja tersebut mendapatkan ya dituntun dengan akhlak yang mulia dan juga mendapatkan pribadi yang baik dalam lingkungan kerja tersebut, memiliki pribadi yang sesuai syariat Islam, yaitu harus menerapkan dalam lingkungan kerja tersebut bermusyawarah. Nah, ya ini harus diperhatikan, ya. Karena
Allah SWT memerintahkan wasyawirhum fil amri. Ya, bahwa kita tahu Rasulullah SAW adalah langsung dapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, tapi walaupun demikian, Allah tetap perintahkan Nabi itu untuk bermusyawarah, ya, mengajak sahabat-sahabatnya. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika akan berperang, beliau mengumpulkan dulu para sahabat, minta pendapat mereka. Ya, dan beliau bahkan kadang-kadang pendapatnya itu yang bertentangan beliau terima. Kita tahu ketika perang Uhud, sebetulnya Nabi ketika itu ingin perangnya ada di dalam kota Madinah, tapi anak-anak muda di antara sahabat mereka ingin ya keluar semangat. Akhirnya Nabi pun menyetujui pendapat anak muda ini. Ya. Nah, ini bagaimana Nabi SAW bersikap selalu bermusyawarah dan ambil keputusan supaya lingkungan tersebut sehat. Dan lagi itu juga Allah Ta'ala beritakan wa amrum syura bainahum. Jadi supaya ya lingkungan tersebut ya Allah perintahkan jadi sehat ya dan memiliki akhlak mulia, yaitu orang-orang mukmin tersebut mereka selalu bermusyawarah. Nah, kemudian mura'atut takhassus. Nah, perlu memperhatikan dalam kerja itu memilih orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ya. Ahli di bidangnya. Jangan sampai memilih yang bukan ahli di bidangnya. Ini membebani orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu yang dia mampu. Kalau dia tidak ahli berarti tidak mampu, kita bebankan tugas, ia tidak akan normal, tidak akan sehat pekerjaannya. Jadi bebankanlah memang orang yang spesialis di bidangnya. Kemudian juga memperhatikan pengalaman, ya, lingkungan kerja yang sehat itu, yaitu harus perhatikan pengalamannya. Perhatikan kalau dia lebih pengalaman, pilihlah dia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna khaira man istajat al-qawiyul amin. Sungguhnya yang terbaik untuk diangkat jadi pegawai adalah yang kuat dan bisa dipercaya. Ya, kuat dalam maksudnya dia memiliki pengalaman. Kemudian juga berikutnya saling menasihati, ya. Saling menasihati dalam pekerjaan. Nah, ini perintah Allah SWT. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya, yang dikeluarkan di ukhrijat linnas, yang muncul dari manusia. Yang mana kalian ta'muruna bil ma'ruf, saling mengajak untuk membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman pada Allah Ta'ala. Jadi kapan lingkungan itu sehat dan kapan lingkungan tersebut menjadi baik? Ketika menjalankan nahi dan mungkar. Ya, begitu ada temannya dalam lingkungan kerja menyalahi aturan, ya, secara akal, aturan secara syariat, maka ingkari, ya, nasihati, sehingga akan muncul lingkungan dan pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang terpuji. Nah, itulah kira-kira materi, ya. Sebetulnya banyak, tapi hanya waktu kita terbatas. Jadi intinya tadi kita sudah mengetahui apa pengertian dari akhlak, pentingnya akhlak mulia itu dalam kehidupan kita, baik lingkungan kerja maupun masyarakat. Kalau tidak perhatikan maka akan hancur lingkungan kerja kita, masyarakat kita. Kemudian apa pondasi-pondasi yang harus kita miliki sebagai akhlak mulia, dan apa saja ya ketentuan supaya mendapatkan lingkungan atau pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Baik, saya dapat amanah tadi untuk menyampaikan 4 pertanyaan dan ada hadiahnya. Nah, pertanyaan pertama, ini hadiahnya yang nentukan panitia atau gimana? Oh, saya menyampaikan ini aja. Berarti ada panitia yang mencatat, ya. Pertanyaan pertama, ya. Sebutkan pengertian dari akhlak.
Dan apa maksud dari ucapan Nabi innama buistu liutammima makarimal akhlak? Silakan. Pengertian akhlak serta maksud ucapan Nabi utammima makarimul akhlak. Silakan, Pak. Masya Allah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan yang pertama, definisi tentang akhlak itu adalah karakter yang berasal dari dalam diri seseorang yang kemudian ditampakkan dalam amal dan perbuatan. Ya, Masya Allah. Kemudian terkait dengan hadis yang disebutkan tadi, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidaklah diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Maksud gambaran akhlak di situ penjelasannya seperti apa? Jelaskan akhlak yang dalam hadis itu apa maksudnya? Wah, itu kurang tahu. Hah? Kurang tahu. Ya. Bisa, Pak, jawabannya? Kalau ini mungkin ya walau alam benar atau enggak. Kalau mungkin boleh ini sepertinya tauhid. Tauhid saja. Tauhid saja. Ini hadiahnya bisa separuh nggak sih? Tauhid apalagi, Pak? Maksudnya selain tauhid, saya bantu deh biar dapat hadiah. Apa lagi selain tauhid tadi? Ibadah, apalagi? Muamalah, ya, siasah. Nah, berarti berhak dapat hadiah yang penting. Saya bisa tauhid, ibadah, dan muamalah. Ya, jadi itu maksudnya. Makarimul akhlak itu adalah itu tadi, akidah, mau ibadah, muamalah, dan siasah. Baik, berikutnya ya. Sebutkan pondasi yang harus dimiliki supaya memiliki akhlak yang mulia. Nah, mana ini? Bingung saya jadinya. Mana tadi yang lebih duluan? Mana lebih duluan, Pak? Terserah. Berarti harus yang sempurna ya jawabannya. Silakan, Pak. Siapa yang bisa sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba jawab, Ustadz. Fondasi agar memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah harus memiliki pengetahuan. Kemudian yang ketiga harus memiliki komitmen untuk menjalani yang baik dan juga meninggalkan yang buruk. Kemudian kita juga harus memiliki tanggung jawab, yaitu berikrar apapun yang muncul dari perbuatannya, siap bertanggung jawab dan juga harus menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Demikian, Ustaz. Masya Allah, ya sempurna ya. Berapa lagi? 2 lagi pertanyaannya. Ya. Dari tadi yang dijelaskan di antara pondasinya adalah masalah keyakinan. Dalam masalah keyakinan ini ada 3 rukunnya. Silakan, Pak. Dalam keyakinan itu, apa saja rukun dalam masalah keyakinan? Ya. Oke, terima kasih, Ustaz. Yang pertama terkait akidah. Yang pertama meyakini adanya Allah. Ya. Kemudian mengimani bahwa Allah itu mengutus Nabi ya untuk menunjukkan jalan kebaikan dan keburukan. Kemudian yang ketiga meyakini adanya hari akhir. Masya Allah. Ya, sempurna ya. Terakhir. Nah, ini hadiahnya katanya yang paling besar ya. Jadi pertanyaannya juga ya yang paling banyak ini pertanyaannya. Sebutkan 5 ya ketentuan akhlak supaya, silakan Pak, silakan. Pertanyaan belum tapi sudah bisa angkat tangan, silakan. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk ketentuan memiliki akhlak mulia itu yang saya catat ada 9, Ustaz. Iya, Masya Allah, 5 Yang aja. pertama merasa 9-nya boleh 9-nya. Pertama. Yang pertama merasa takut kepada Allah, marhabatullah, dan merasa diwasi oleh Allah. Yang kedua komitmen untuk jalan yang benar dalam. Suaranya kurang jelas, Pak. Ulang. Kurang jelas suaranya. Yang pertama merasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua komitmen untuk menempuh jalan yang benar dalam kepemimpinan dan manajemen. Ya. Yang ketiga itu menunaikan pekerjaan dengan sempurna, itqan, dan ikhlas karena Allah. Ya. Yang keempat adil. Yang kelima adanya unsur kesetaraan dalam lingkungan pekerjaan. Ya. Yang keenam harus bermusyawarah dalam lingkungan pekerjaan. Ya. Yang ketujuh memilih orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya. Yang kedelapan pengalaman yang diperhitungkan. Dan yang kesembilan terakhir adalah saling menasihati dalam pekerjaan. Masya Allah, dapat hadiah paling besar Pak ya. Infonya begitu tadi. Yang terakhir ya, ingat panitia yang terakhir hadiah paling besar. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat tentunya bagi kita ya, untuk terus belajar dalam syariat Islam agar kita memiliki akhlak yang mulia, agar mendapatkan lingkungan kerja yang sehat, yang baik. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.